Pada spoiler kali ini kita kembali dilanjutkan dengan Babang Tampan Xiaoyan yang sedang membakar potongan peta menggunakan api surgawi. Lalu pada saat nyala api menyala dengan intensitas yang meningkat, akhirnya garis-garis di peta kuno menjadi lebih cerah. Bahkan pada saat tertentu peta kuno pun tiba-tiba bergetar. Kemudian banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. Sedangkan Abah Yao Lao pun perlahan membaca karakter kuno ini saat kejutan berangsur-angsur muncul di wajahnya. Kemudian dirinya berkata, 2 bulan muncul sekaligus memenuhi langit, dan 9 planet terbentuk di Grand Array di atas, lalu gelombang air pasang yang melanda, dan api iblis turun lagi ke bumi. Tentu saja Xiaoyan yang suka bolos sekolah mengerutkan kening karena tidak mengerti apa arti dari karakter tersebut. Xiaoyan pun segera bertanya, apa artinya kepada Yao Lao? Abah Yao Lao pun dengan lembut menghela nafas dan mulai menjelaskan. Dirinya berkata, 2 bulan muncul bersama dengan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus, namun kejadian ini hanya muncul setiap 1000 tahun sekali, sedangkan gelombang dunia yang muncul mengacu pada fenomena tidak biasa yang tercipta karena pemandangan ini. Xiaoyan juga seharusnya memahami arti kalimat terakhir, karena hari ketika gelombang dunia muncul adalah hari di mana Purifying Demonic Lotus Flame muncul di dunia. Xiaoyan pun tercengang dan segera bertanya, apakah itu akan muncul hanya sekali dalam 1000 tahun, dan bukankah itu berarti mereka tidak akan memiliki kesempatan? Kemudian Abah Yao Lao pun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika mereka menghitung tahun, maka 997 tahun telah berlalu sejak pasang terakhir dunia, sehingga dengan kata lain masih ada 3 tahun lagi yang tersisa. Lalu setelah itu Yao Lao pun menghela nafas kemudian berkata, namun itu tetap sama saja, karena Purifying Demonic Lotus Flame ini terlalu kuat, jadi lupakan tentang itu karena Xiaoyan bahkan Yao Lao sendiri tidak akan bisa menaklukkannya, dan jika seseorang dengan paksa mencoba untuk menaklukkannya, maka seseorang akan menderita serangan balasan, namun 3 tahun ini akan memberi Xiaoyan waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatan, sehingga mau tidak mau dalam 3 tahun ini Xiaoyan harus mencapai kelas Doseng, karena jika tidak maka Xiaoyan hanya akan bisa melihat api iblis ini muncul. Xiaoyan pun tertawa getir dan berkata, dirinya telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini, dan menurut apa yang dibaca di karakter api iblis ini akan muncul di ketika waktu yang tepat tiba. Dan pada saat itu semua orang akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Oleh karena itu apa gunanya menemukan peta kuno ini? Yao Lao pun merentangkan tangannya, karena jika seseorang memikirkannya seperti ini maka itu memang tidak berharga. Xiaoyan pun menghela nafas tanpa daya, kemudian dirinya melirik peta kuno yang tersisa di api, lalu dirinya pun mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya. Akan tetapi saat dirinya melakukan kontak dengan peta kuno, justru gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak, lalu teratai iblis muncul seolah-olah hidup saat berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara alis Xiaoyan. Atas perubahan mendadak seperti ini menyebabkan ekspresi Yao Lao seketika berubah drastis. Meskipun Yao Lao dekat dengan Xiaoyan namun dirinya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu dirinya hanya tiba-tiba menyadari setelah cahaya melesat di antara alis Xiaoyan. Karena menjadi karakter utama yang terlibat dalam perubahan mendadak, tentu saja Xiaoyan pun terkejut ketika cahaya yang tidak biasa melesat di antara alisnya. Kemudian mata Xiaoyan pun segera terpejam saat dirinya mengendalikan kekuatan spiritualnya dan dengan liar memindai titik di antara alisnya. Lalu saat Xiaoyan memindahkannya dirinya pun dengan cepat menemukan bahwa ada sekelompok cahaya seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah alisnya, dan kekuatan spiritual Xiaoyan pun segera bergabung dan mulai mendekati titik cahaya tersebut. Namun baru saja Xiaoyan hendak mendekati cahaya tersebut, justru dengan segera cahaya itu melesat menuju ke arah jiwa Xiaoyan. Hati Xiaoyan pun terkejut saat merasakan perubahan tidak terduga ini, tetapi dirinya tidak panik. Kemudian dirinya pun dengan cepat menggerakkan semua kekuatan spiritualnya dan membentuk perisai yang sangat kuat.
Meskipun demikian, cahaya putih yang tampak lemah ini mampu menembus pertahanan spiritual Xiaoyan tanpa terhalang. Setelah itu cahaya tersebut pun menembak ke dalam jiwa Xiaoyan di depan matanya yang terkejut, sehingga tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba terdiam saat cahaya melesat ke dalam jiwanya, lalu sebuah ekspresi menyakitkan pun muncul di wajahnya. Pada saat ini hati Yao Lao pun tenggelam saat dirinya melihat rasa sakit dari wajah Xiaoyan. Lalu tangannya yang besar segera menekan kepala Xiaoyan dengan cepat dan kekuatan spiritualnya bersiap untuk menyerang tubuh Xiaoyan dengan paksa. Namun Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah saat kekuatan spiritual Yao Lao hendak memasuki tubuhnya, sehingga Yao Lao pun buru-buru bertanya, "Apakah yang telah terjadi?" Xiaoyan pun menghirup udara dalam dan menggelengkan kepalanya bahwa dirinya juga tidak tahu. Xiaoyan pun menunjuk ke arah titik di antara alisnya dan berkata, "Benda itu ada di sini," dan tidak peduli bagaimana Xiaoyan mencobanya, namun Xiaoyan tetap saja tidak mampu menyentuhnya sedikit pun, dan benda itu benar-benar tetap berada di sana tanpa tanda-tanda bergerak. Lalu Abah Yao Lao pun menatap Xiaoyan sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya, "Berapa umur Xiaoyan?" Saat pertama kali Yao Lao dan Xiaoyan bertemu, Xiaoyan pun terkejut dan segera melirik ke arah Yao Lao. Jelas saja Xiaoyan masih tidak mengerti niat dari Abah Yao Lao. Namun meskipun begitu Xiaoyan segera menjawab, sepertinya dirinya berusia 15 tahun. Yao Lao pun menghela nafas lega hanya setelah mendengar jawaban dari Xiaoyan. Yao Lao berkata, dirinya takut seseorang telah merasuki tubuh Xiaoyan. Karena beberapa ahli kuno mungkin telah mati secara fisik akan tetapi roh mereka masih tertinggal, terlebih lagi jika suatu roh cukup kuat maka dirinya akan mampu melihat jiwa orang lain dan menempati tubuhnya. Ekspresi Yao Lao pun sedikit muram saat dirinya mulai bertanya, "Apakah itu?" Sedangkan Xiaoyan pun menggosok alisnya hingga sesaat kemudian dirinya pun berkata, dirinya juga tidak yakin. Karena setelah kontak dengannya Xiaoyan hanya dapat menerima beberapa informasi dan ada 4 kata di dalam informasi itu. Yao Lao pun buru-buru bertanya, "Perkataan apakah yang telah muncul?" Xiaoyan pun segera mengucapkan setiap kata dengan jeda dan perlahan, "Sin Purifying Demonic Lotus." Yao Lao pun seketika terkejut setelah mendengar Sin Purifying Demonic Lotus ini. Kemudian Abah Yao Lao segera merenungkan kata-kata itu saat dirinya duduk sendirian di atas batu di samping, dan setelah agak cukup lama Yao Lao pun akhirnya menggelengkan kepalanya, lalu matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dirinya dengan lembut mulai berbicara, "Jika Yao Lao menebak dengan benar, maka Sin Purifying Demonic Lotus ini seharusnya menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi dirinya pernah menjadi pemilik Purifying Demonic Lotus Flame, dan Sin Purifying Demonic Lotus ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu." Tentu saja Yao Lao telah membaca sedikit tentangnya di beberapa buku kuno, bahkan dikabarkan bahwa orang ini terkenal sebagai ahli yang dekat dengan Dou Di era itu. Atas hal itu tentu saja Babang Tamfan Xiaoyan pun tercengang sebelum akhirnya bertanya, "Mungkinkah benda ini yang ada di bawah alis Xiaoyan ditinggalkan oleh orang suci tersebut?" Yao Lao pun mengangguk dan berkata, "Sepertinya memang begitu, karena peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Sin Purifying Demonic Lotus." Bahkan Yao Lao juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun berdasarkan catatan yang Yao Lao baca di buku-buku kuno, maka orang suci ini mungkin sedikit sesat, akan tetapi dirinya bisa dianggap cukup jujur, dan kemungkinan dirinya tidak akan menggunakan beberapa metode yang tidak tahu malu. Oleh karena itu benda di bawah alis Xiaoyan itu kemungkinan besar tidak akan menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Yao Lao juga berpikir hal yang tersembunyi di dalam peta kuno ini akan terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Lalu dirinya pun segera tertawa dan lanjut berkata, "Ini mungkin manfaat dari mengumpulkan peta kuno tersebut." Xiaoyan pun tidak berdaya menggelengkan kepalanya dan berpikir karena situasinya telah berkembang seperti ini, maka tidak ada gunanya lagi bagi dirinya untuk berkecil hati. Kemudian tidak lama Yao Lao pun menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, "Sebaiknya mereka diam-diam menunggu dan mengamati hal ini."
karena saat ini Xiao Yan harus memikirkan bagaimana Xiao Yan dapat meningkatkan kekuatannya ke kelas Doseng dalam waktu 3 tahun ini. Bahkan di masa lalu Yao Lao juga sempat khawatir tentang bagaimana Xiao Yan akan menangani Purifying Demonic Lotus Flame jika Xiao Yan menemukannya. Namun untungnya pada saat ini ada sedikit lebih banyak waktu daripada yang Yao Lao harapkan, karena Xiao Yan saat ini telah berada di puncak bintang 8 Dozun, namun masih ada jarak yang luar biasa ke tingkat Doseng sejati. Bahkan jika kecepatan latihan Xiao Yan benar-benar cepat maka Xiao Yan akan sangat kesulitan untuk mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun. Menanggapi hal itu Tante Kailin pun segera membuka mulutnya dan bertanya, jika begitu maka satu-satunya solusi adalah membuat Xiao Yan mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun. Yao Lao pun sedikit mengangguk dan matanya mendarat di Xiao Yan saat dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata, peluang sukses Xiao Yan benar-benar sangat rendah, namun untungnya Xiao Yan tampaknya cukup beruntung. Xiao Yan pun terkejut dan dirinya tiba-tiba pulih dan menyadari apa maksud dari perkataan gurunya. Xiao Yan pun segera bertanya, untuk memastikan apakah yang dimaksud oleh guru adalah pohon purba bodhisattva. Yao Lao hendak pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan tidak dapat memperoleh jantung bodhisattva, karena pada dasarnya Xiao Yan tidak akan mungkin bisa mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun. Xiao Yan pun tertawa getir dan berkata, jantung bodhisattva ini juga tidak mudah, karena lokasi pohon purba bodhisattva ini berada di dalam daerah Westland kuno, dan ini adalah dataran terlarang bagi manusia. Selain itu wilayah kuno ini sangat besar dan bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon purba bodhisattva. Yao Lao pun tersenyum dan menegur Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan memiliki benih bodhisattva di tangannya. Meskipun kemurniannya cukup rendah, namun itu akan memungkinkan Xiao Yan untuk merasakan pohon purba bodhisattva, sehingga ini adalah keuntungan Xiao Yan dan ini adalah satu-satunya jalan Xiao Yan agar Xiao Yan benar-benar bisa menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar harus mendapatkan jantung bodhisattva ini. Xiao Yan pun menghela nafas dan dirinya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian Abah Yao Lao pun segera berdiri dan berkata, sebaiknya mereka segera pergi, dan mereka akan kembali ke paviliun bintang jatuh lalu merencanakannya dengan benar, dan jika berita ini nyata maka dataran tengah akan menjadi gempar karena pohon purba bodhisattva. Dan pada saat itu wilayah Westland kuno akan benar-benar menjadi hidup, dan apakah Xiao Yan akan dapat mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun atau tidak, semuanya itu akan bergantung pada pohon kuno bodhisattva. Kelompok Xiao Yan pun tidak terus tinggal lebih lama setelah mengambil keputusan, sehingga mereka segera pindah dan bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh untuk mendatangi Bude Yanti yang lagi senam aerobik. Kemudian setelah kembali ke paviliun rombongan pun beristirahat selama 2 hari, sedangkan informasi yang berkaitan dengan pohon purba bodhisattva mulai menyapu dataran tengah dengan kecepatan seperti badai yang menakutkan selama 2 hari ini. Lalu Xiao Yan yang telah beristirahat selama 2 hari pun kondisinya berangsur-angsur pulih, namun dirinya tidak pergi dan sebaliknya dirinya menemukan kamar terpencil dan melakukan pelatihan. Dan setelah mendengar kata-kata Yao Lao hati Xiao Yan pun dengan jujur mulai memandang Purifying Demonic Lotus Flame lebih serius. Tentu dirinya jelas menyadari bahwa Yao Lao tidak akan berbohong kepadanya, dan pengalaman Yao Lao juga jauh dari apa yang bisa dirinya bandingkan. Lalu jika Xiao Yan ingin mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun, maka dirinya perlu meminjam kekuatan jantung bodhisattva. Karena jika tidak maka tidak mungkin untuk maju dalam waktu tersebut. Selain itu cara cepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi adalah dengan melatih keterampilan Do kelas tinggi. Oleh karena itu Xiao Yan berniat untuk berlatih teknik tubuh kaca King Kong yang baru saja diperolehnya selama pelatihan ini. Oleh karena itu saat ini Xiao Yan pun duduk di ranjang batu dan dirinya mengepalkan tangannya. Lalu sebuah gulungan emas gelap muncul di dalamnya.
Kemudian Xiao Yan pun mengangkat gulungan tersebut dan dirinya melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan meletakkan gulungan tersebut di dahinya. Meskipun keterampilan Dao kelas Tian ini tidak merepotkan seperti Great Heaven Kristen Palem, namun seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendapatkannya. Dan alasan mengapa itu sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itulah niat dari elit Dao Sheng. Dan setelah gulungan menyentuh alis Xiao Yan, sejumlah besar informasi pun melonjak ke dalam pikiran Xiao Yan seperti air banjir. Lalu setelah Xiao Yan membaca kata-kata emas besar yang bergema di sekitar kepalanya, akhirnya Xiao Yan bisa merasakan betapa mendominasinya skill Dao ini, karena ini adalah keterampilan Dao yang menggunakan Dao Qi untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Dan setelah mempelajari metode keterampilan Dao ini, dirinya tanpa sadar menghela nafas kekaguman, karena itu memang keterampilan Dao yang sangat kuat yang hanya bisa dibuat oleh seorang elit Dao Sheng. Bahkan untuk bisa melatih tubuh kaca kingkong ini, seseorang perlu menggabungkan Dao Qi dengan tulang darah dan dagingnya menggunakan metode unik, sehingga keterampilan Dao sangat keras pada tubuh fisik seseorang. Dan untungnya tubuh fisik Xiao Yan telah mengalami banyak penyempurnaan oleh berbagai harta alam. Setelah itu Babang Tampan Xiao Yan pun menghembuskan nafas melalui mulutnya dan dirinya perlahan menutup matanya, lalu mulai mencoba mempraktikkan apa yang disebut dengan tubuh kaca kingkong ini sesuai dengan metode yang tercatat di gulungan. Dan dengan segera setelah Xiao Yan menutup matanya, cahaya keemasan pun keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba membengkak sedikit. Bahkan ada beberapa suara retak tulang samar yang muncul, dan pertumbuhan ini menjadi lebih cepat saat cahaya keemasan menjadi lebih padat. Bahkan dalam waktu kurang dari setengah menit tubuh Xiao Yan pun telah menjadi 2 kali ukurannya. Lalu sekilas dirinya tampak seperti raksasa kecil, terlebih lagi kulitnya yang awalnya pucat telah diwarnai dengan warna emas gelap. Kemudian cahaya keemasan pun berangsur-angsur mereda dan tubuh Xiao Yan dengan cepat menyusut. Lalu dalam sekejap mata tubuh Xiao Yan pun telah kembali ke keadaan sebelumnya. Xiao Yan pun tiba-tiba membuka matanya dan seteguk darah merah terang dimuntahkan yang membuat tanah menjadi merah. Lalu sudut mulut Xiao Yan pun berkedut dan ekspresinya menjadi sangat jelek, karena gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa berlatih tubuh kaca kingkong ini membutuhkan seseorang untuk menahan rasa sakit yang hebat, sehingga Xiao Yan pun bergumam, tidak heran ada persyaratan yang keras untuk tubuh fisik seseorang, dan jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, maka gelombang pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya, karena jika Xiao Yan mampu menahan rasa sakit yang hebat ini, maka dirinya akan terbiasa dengan transformasi seperti itu dengan konstitusinya. Xiao Yan pun dengan sedih menghela nafas di dalam hatinya dan dirinya sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar, lalu tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum akhirnya menyusut. Setelah itu membengkak dan menyusut lagi saat darah segar dimuntahkan berkali-kali. Dan seolah-olah darah bebas saat dirinya terus meludahkannya dari mulutnya, namun untungnya darah segar yang dimuntahkan berkurang seiring berjalannya waktu. Kemudian singkat cerita, setelah setengah bulan berlalu saat Xiao Yan melakukan pelatihan, justru selama setengah bulan ini dataran tengah telah menjadi kacau balau, bahkan faksi yang tidak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk menuju ke dekat daerah Westland kuno. Akan tetapi pasukan utama mereka tidak bergerak, hal ini karena mereka sedang menunggu keakuratan informasi untuk dikonfirmasi. Lalu 5 hari pun telah berlalu dengan kegelisahan dan penantian dari para ahli ketika sinar pertama cahaya pagi melesat ke dataran pada hari ke-6, lalu aura jernih tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah, dan itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan menyebar ke kejauhan. Bahkan siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa yang muncul jauh di dalam pikiran mereka, dan itu adalah pohon kuno yang menjulang tinggi dan aura cerdas menyebar dari pohon kuno ini, dan ini adalah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Sebuah keributan pun akhirnya pecah di dataran tengah pada saat ini. Sementara itu di sisi lain sebuah ledakan pun muncul di suatu kamar pelatihan.
dan ledakan tersebut pun membuat para sesepuh seketika keluar untuk menyaksikan apa yang terjadi. Lalu sebuah cahaya keemasan gelap melonjak bersamaan dengan banyaknya benturan yang hadir, dan tidak lama cahaya pun membentuk sesosok raksasa membuat para sesepuh terkejut, sementara banyak sesepuh dengan sungguh-sungguh memperhatikan raksasa tersebut, dan beberapa sosok pun bergegas dari kejauhan. Kemudian mereka berhenti di udara dan itu adalah Yao Lao, Kailin dan dokter peri kecil yang bergegas setelah mendengar keributan. Lalu para sesepuh pun buru-buru membungkuk dan menyapa Yao Lao begitu dirinya muncul. Seorang tetua tanpa sadar bertanya kepada Yao Lao, "Siapakah yang sedang berlatih?" Yao Lao pun segera tertawa dan berkata, "Itu adalah muridku sang cucu Monton yakni Xiao Yan." Lalu dirinya pun bertanya-tanya, apakah ini tubuh kaca King Kong? Karena itu memang memiliki beberapa aspek unik, dan para tetua pun segera terkejut setelah mendengar hal ini. Tentu mereka tercengang ketika mereka menarik kembali ke raksasa emas tersebut, karena tidak satu pun di antara mereka yang membayangkan benda ini adalah sesuatu yang telah diubah oleh Xiao Yan. Lalu tidak lama Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak di depan mata semua orang yang terpana. Kemudian cahaya keemasan segera keluar dari tubuh besar itu dan mulai menyusut dengan cepat, dan dalam belasan detik sosok raksasa tersebut pun berubah menjadi sosok kurus. Meskipun Xiao Yan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya, akan tetapi dirinya saat ini mengeluarkan beberapa batuk hebat, dan hal itu jelas merupakan hasil dari rasa sakit yang hebat dari transformasi tubuhnya. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang agak menyesal. Dirinya berkata, "Sungguh disayangkan tubuh kaca King Kong yang telah Xiao Yan latih tingginya hanya sekitar 70 meter, dan masih ada celah dengan puncak 99 meter. Yao Lao pun tertawa dan berkata, "Xiao Yan seharusnya tidak merasa tidak puas, karena jika tubuh fisik Xiao Yan tidak mengalami penyempurnaan dan berbagai harta alam dan cairan obat, maka Xiao Yan tidak akan mencapai tingkat ini. Bahkan jika Xiao Yan telah diberikan setengah tahun." Xiao Yan pun tersenyum dan dirinya sadar bahwa tingkat kemajuannya sudah dianggap sangat baik. Xiao Yan pun merenung setelah periode latihan ini aura Xiao Yan juga tumbuh sedikit. Meskipun wilayah Westland kuno mungkin sangat berbahaya, akan tetapi ada juga banyak harta alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar, dan jika Xiao Yan cukup beruntung selama perjalanan ini, maka Xiao Yan mungkin dapat mencapai bintang 9 Dozun, dan akan berhasil menguasai tubuh kaca King Kong sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva. Lalu tidak lama Yao Lao pun menatap ke arah Xiao Yan sebelum perlahan berkata, "Informasinya sudah dikonfirmasi, dan kemunculan pohon kuno Bodhisattva memang benar." Tentu saja jantung Xiao Yan pun tanpa sadar berdebar saat mendengar berita ini. Lalu Abah Yao Lao pun segera berkata, "Kali ini Xiao Yan akan memimpin beberapa orang untuk menuju ke wilayah Westland kuno terlebih dahulu. Karena Xiao Yan memiliki token giok spasial yang Yao Lao berikan kepadanya, maka hancurkan saja jika Xiao Yan menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan." Sehingga atas hal tersebut maka Abah Yao Lao sang penjoki handal akan segera bergegas ke lokasi. Tentu saja daya pikat pohon purba bodhisattva benar-benar terlalu besar, sehingga kemungkinan besar klan kuno juga akan ikut campur tangan. Oleh karena itu akan sangat sulit untuk berhasil mendapatkan jantung bodhisattva. Namun sementara itu Yao Lao harus tetap berada di paviliun bintang jatuh untuk menjaganya. Oleh karena itu Xiao Yan harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan ke depan. Lalu hancurkan token giok spasial setelah Xiao Yan memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno. Lagi pula dengan kekuatan Xiao Yan maka tempat itu kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Dan perjalanan ini terlalu penting bagi Xiao Yan dan lakukanlah yang terbaik. Babang tampan Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya dengan lembut, "Jadi kapan mereka harus pergi?" Yao Lao pun menjawab bahwa mereka harus pergi secepatnya, karena Xiao Yan telah melakukan pelatihan selama setengah bulan, sehingga telah ada banyak faksi yang terlebih dahulu memasuki wilayah Westland kuno selama periode waktu ini. Xiao Yan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya perlahan berkata, "Jika begitu permasalahannya maka mereka akan bergerak saat ini juga."
tentu Xiao Yan selalu melakukan hal-hal dengan kecepatan tinggi, dan dirinya tidak akan berhenti bahkan untuk sesaat setelah mengambil keputusan. Xiao Yan pun segera bergerak dan terbang ke timur laut, lalu kali ini dirinya membawa 4 orang bersamanya, dan orang-orang itu adalah Tante Kailin, dokter peri kecil, King Lin dan seorang tetua yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas 7 Dozun, sedangkan Tian Huo saat ini sedang melakukan pelatihan dan harus ditinggalkan. Tentu itu semua hanya kedok karena sebenarnya dia tidak berani keluar karena sedang disandra oleh Bude Yanti. Meskipun kelompok Xiao Yan saat ini tidak besar, namun itu sudah cukup kuat, dan dengan begitu banyak dari mereka yang bergandengan tangan, maka segalanya tidak akan sulit kecuali mereka bertemu lawan yang terlalu menakutkan. Dan selama perjalanan ini kelompok Xiao Yan pun menemukan lalu lintas manusia dari segala arah menuju ke arah yang sama dengan mereka. Lalu perhentian pertama kelompok Xiao Yan adalah kota kecil yang dikenal sebagai kota Westland. Meskipun mereka datang lebih lambat dari yang lainnya, dan secara alami perlu mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan wilayah Westland kuno, karena jika tidak maka nasib mereka kemungkinan akan sengsara jika mereka hanya menyerang secara membabi buta. Oleh karena itu Xiao Yan pun menyelesaikan kelompok dokter peri kecil setelah mencapai kota Westland sebelum keluar dan mengumpulkan informasi. Mereka pun bertemu kembali dengan kelompok Kailin setelah 2 jam kemudian. Lalu Tante Kailin pun bertanya, bagaimana kabar yang didapatkan oleh Xiao Yan saat dirinya melihat ekspresinya. Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas, lalu jarinya menggosok dahinya saat dirinya berkata, menurut informasi yang Xiao Yan kumpulkan, maka kelompok yang memasuki wilayah Westland kuno sebelumnya semuanya telah mati, bahkan ada beberapa ahli di kelas Dozun di antara mereka. Tentu saja ekspresi Tante Kailin pun berubah setelah mendengar kata-kata dari Xiao Yan, dan apakah wilayah Westland kuno ini benar-benar berbahaya? Dokter peri kecil pun mengerutkan keningnya dan bertanya, jadi apakah yang harus mereka lakukan? Jari Xiao Yan pun dengan lembut mengetuk meja dan berkata, beberapa ahli akan masuk besok, oleh karena itu mereka harus mengikuti kelompok tersebut dari belakang. Lalu karena wilayah Westland kuno ini disebut sebagai tanah terlarang bagi manusia, maka hal itu jelas bukan tempat yang bagus, sehingga mereka akan mengikuti di belakang orang-orang itu dan mengamati situasinya. Kemudian singkat cerita ada sekelompok orang yang padat berkumpul di luar Westland pada hari berikutnya, sedangkan kelompok Xiao Yan pun berdiri di belakang mereka. Tentu saat ini mereka sedang mempelajari ribuan orang lebih yang berkumpul di depannya dan tanpa sadar menggelengkan kepala tanpa berkata-kata, karena hal ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala seperti itu. Lalu tidak jauh di depan kelompok besar ini adalah hutan asli yang dipenuhi dengan aura kuno, lalu pohon setinggi 1000 meter berdiri seperti banyak raksasa. Sehingga Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini semuanya telah terpikat oleh pohon kuno Bodhisattva sampai kehilangan akal sehat mereka. Kemudian tidak lama keributan pun mulai secara bertahap menyebar ke kerumunan besar ini, dan tampaknya orang-orang ini berencana untuk menyerang, karena ada ribuan orang yang berlari sehingga menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Lalu raungan keras terdengar saat sosok yang tidak terhitung jumlahnya bergegas pergi dengan suara desir, dan dengan cemas menyerbu ke wilayah kuno yang tenang ini. Lalu Xiao Yan pun tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya melihat aktivitas menakutkan yang diciptakan orang-orang ini. Kemudian Xiao Yan pun dengan lembut berkata, mereka akan masuk setelah sebagian besar dari orang-orang itu masuk. Karena mereka ingin menjadi yang berada di garis depan maka mereka akan membiarkan mereka semua melakukan sesuka hati. Trio dokter peri kecil pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kemudian setelah banyak orang yang masuk Xiao Yan pun akhirnya bangkit. Lalu Xiao Yan melihat ke hutan sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan berkata, sebaiknya semuanya bergerak dan berhati-hati. Setelah itu jari kaki Xiao Yan pun menekan tanah setelah kata-katanya terdengar, dan dirinya memimpin saat dirinya berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu ke arah hutan kuno dengan seperti kilat, sedangkan Tante Kailin, dokter peri kecil dan yang lainnya pun mengikuti Xiao Yan dari belakang.
Lalu cahaya di sekitar Xiaoyan tiba-tiba meredup saat dirinya masuk ke hutan kuno, dan gelombang aroma daun busuk menyebar ke segala arah dan sosok Xiaoyan berhenti sejenak setelah memasuki hutan. Xiaoyan melirik banyak kelompok kecil di kejauhan akan tetapi dirinya tidak punya niat untuk berhenti dan mengobrol dengan mereka, sehingga jari-jari kakinya menekan cabang pohon dan sosoknya bergegas ke depan. Lalu dalam waktu kurang dari 10 menit mereka pun sudah maju lebih dari 5 km. Meskipun begitu kehati-hatian pun berangsur-angsur muncul di hati kelompok Xiaoyan. Bahkan kecepatan bergerak maju dari kelompok Xiaoyan pun melambat. Ditambah lagi saat ini mereka hanya mengikuti kelompok besar di depan dari jauh. Lalu kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Xiaoyan pun meningkat saat mereka secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh dari perbatasan wilayah Westland kuno, karena beberapa sosok melintas melalui hutan remang-remang dan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Mata dokter peri kecil menyapu sekelilingnya dan berkata, kabut racun telah muncul di sekitar sini. Tentu saja dokter peri kecil sangat terbiasa dengan kabut racun. Oleh karena itu dirinya mendeteksi uap racun saat itu muncul. Dokter peri kecil pun segera menyerahkan beberapa pil obat merah kepada kelompok Xiaoyan. Lalu dirinya berkata agar mereka mengkonsumsi pil penahan racun ini, karena itu akan membantu melawan racun yang ada. Kelompok Xiaoyan pun mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan baru saja Xiaoyan akan berbicara tiba-tiba kelompok di depan meneriakkan pekikan yang menyedihkan, sehingga menyebabkan beberapa kekacauan. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya mereka telah diracuni. Xiaoyan pun segera memerintahkan semuanya untuk segera bergerak, lalu mereka pun segera meningkatkan kecepatan dan tidak memiliki hati untuk menyelamatkan semua individu yang tidak beruntung. Dan dengan peningkatan kecepatan mereka maka kabut racun di sekitarnya pun menjadi lebih padat, lalu teriakan menyedihkan yang ditransmisikan juga menjadi lebih tajam. Bahkan kelompok Xiaoyan juga sempat mengerutkan kening saat mereka melewati kabut racun, karena ada fluktuasi Douqi yang sangat intens dan tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan mereka. Pada saat ini alis Xiaoyan pun berkedut saat merasakan fluktuasi ini dan dirinya segera mengurangi kecepatannya. Kemudian tubuh Xiaoyan pun segera muncul di tanah dan dirinya melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Bahkan wajah mayat itu menyimpan rasa takut dan penyesalan. Kemudian Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas dan berkata, ini adalah seorang elit Douzun, dan racun di tempat ini sepertinya sedikit misterius. Karena seorang elit Douzun mampu melepaskan Douqi dan membungkusnya di sekitar tubuhnya, karena racun biasa tidak akan berguna melawan mereka. Kemudian dokter peri kecil pun terkejut ketika dirinya mendengar perkataan Xiaoyan. Dirinya segera mengangguk dan mengambil uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Kemudian sosoknya yang halus tiba-tiba bergetar sesaat kemudian, sementara wajahnya menjadi sangat jelek. Sehingga Xiaoyan pun buru-buru bertanya, apa terjadi permasalahan? Dokter peri kecil pun segera dengan lembut menghembuskan nafas, kemudian dirinya berkata, ini memang aneh dan ini bukanlah racun, akan tetapi cacing beracun. Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata cacing beracun, lalu dokter peri kecil pun menjelaskan bahwa cacing beracun ini sangat kecil, dan mereka sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Tentu mereka hanya di dalam hutan ini dan orang-orang itu telah menyedot ratusan juta cacing kecil yang beracun, sehingga kemungkinan hal-hal ini juga ada di tubuh Xiaoyan. Tubuh dokter peri kecil menyembunyikan racun yang sangat mematikan, lalu mereka akan diracuni sampai mati oleh racun ki dokter peri kecil saat mereka memasuki tubuhnya. Kelompok Xiaoyan pun tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-kata dokter peri kecil. Kemudian tubuh mereka benar-benar merasakan mati rasa dan Xiaoyan bereaksi cepat setelah merasakan mati rasa ini, yaitu dengan api surgawi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba mulai bergetar dan itu menyapu setiap bagian tubuhnya, sehingga suhu yang sangat tinggi meresap ke dalam pembuluh darahnya. Lalu suara kicau yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa pun tiba-tiba terdengar, dan tampaknya cacing beracun yang tidak terhitung jumlahnya sedang dibakar sampai mati dalam sekejap.
lalu dirinya kemudian melempar api ke arah Tante Kailin, King Lin dan ketua yang disebut King Cheng. Tentu saja temperaturnya yang tinggi memasuki tubuh mereka melalui kulit mereka dan teriakan kicau juga keluar dari tubuh mereka sehingga menyebabkan hati seorang terasa dingin. Xiao Yan pun dengan hati-hati menyapu sekelilingnya dan meminta semua orang untuk jangan melangkah keluar dari radius 50 meter di sekitar Xiao Yan, karena cacing beracun ini dapat mengabaikan Douqi yang melindungi tubuh seseorang. Lalu sekelompok api ungu coklat dengan jejak putih melayang di sekitar kepala Xiao Yan saat suhu tinggi yang menakutkan menyebar, dan secara kebetulan menutupi area dalam radius 50 meter di sekitarnya, sehingga kabut racun tampak terkejut ketika suhu tinggi ini menyebar, lalu kabut pun dengan cepat menarik diri dan tidak lagi berani menembus radius 50 meter di sekitar Xiao Yan. Sehingga pada saat ini Xiao Yan pun menghela nafas lega setelah mengusir kabut racun ini. Kemudian Xiao Yan pun segera mengepalkan tangannya dan matanya menyala-nyala panas saat dirinya melihat ke arah daerah yang lebih dalam dari wilayah Westland kuno, karena sepertinya beberapa ahli dengan kemampuan itu sudah masuk. Oleh karena itu dirinya juga perlu meningkatkan kecepatannya. Lalu akhirnya kelompok Xiao Yan pun masuk ke bagian terdalam dari wilayah Westland kuno ini. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, dirinya pasti akan mendapatkan jantung bodhisattva, karena jika tidak maka nyawa Xiao Yan akan dalam bahaya jika ada Budayanti yang tahu jika cucu Monton gagal.